Mundur, bagaimana nasib ekonomi RI jelang Pilpres 2024? Apakah akan semakin moncer? Yuk kita bahas data-datanya. Hai, ketemu lagi nih bersama Melvin Mumpuni di channel YouTube Moduit. Beberapa waktu lalu, Pak Presiden Jokowi itu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2024 saat penyampaian nota ekonomi 16 Agustus 2023. Pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan sebesar 5,2%. Menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 itu sekitar 4,5 sampai dengan 5,3%. Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi akan dijaga stabil pada tahun politik. Tapi sudah tahu belum sih apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Jadi gini, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari PDB real atau dalam bahasa Inggrisnya GDP real. Tapi apa itu? Yuk kita bahas di bagian berikutnya. GDP adalah salah satu konsep yang digunakan untuk menghitung pendapatan nasional. GDP ini gampangnya gini lah ya, adalah seluruh kegiatan ekonomi yang terjadi di sebuah negara. Misalnya nih, kita beli makan pagi, pemerintah mengadakan pertemuan di hotel, kegiatan ekspor impor, dan ketika Elon Musk investasi di Indonesia. Tahukah kamu kalau negara kita tercinta Indonesia itu berada di urutan ke-17 dari 20 negara G20. G20 tahu nggak? G20 itu 20 negara dengan GDP terbesar di dunia. Tadi saya sempat cerita GDP real kan? Emang ada yang nggak real gitu ya? Ada, GDP itu ada dua jenis. Ada yang GDP nominal dan ada juga GDP real. GDP nominal atau PDB atas dasar harga berlaku. GDP nominal ini menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Oke, jadi bisa berubah-ubah. Nah, GDP real atau PDB atas dasar harga konstan, GDP real ini menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Oke, saya akan jelaskan lebih detail lagi mengenai perbedaan keduanya di artikel Moduit. Jadi, langsung aja cek di linknya, oke? GDP sebuah negara dapat dihitung dengan pendekatan pemasukan atau juga pendekatan pengeluaran. Nah, biasanya nih orang-orang itu menggunakan pendekatan pengeluaran atau dalam bahasa Inggrisnya itu expenditure approach. Rumusnya simpel, yaitu GDP sama dengan C ditambah G ditambah I ditambah X kurangin M. C adalah consumer spending atau pengeluaran dari individu dan juga perusahaan. G adalah government spending, pengeluaran dari pemerintah. I adalah investment, biasanya dalam bentuk penanaman modal nih atau foreign direct investment. X adalah ekspor dan M adalah impor. Berikut ini contoh GDP Indonesia. GDP Indonesia secara umum itu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Kecuali di tahun 2020 sempat terjadi penurunan yang disebabkan karena COVID-19. Dan berikutnya ini grafik pertumbuhan dari semester ke semester. Kita dapat simpulin nih ya, pertumbuhan GDP itu dijaga sekitar 5%-an sampai 6%-an per periodenya. Nah, pada bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021, Indonesia itu sempat mengalami penurunan pertumbuhan GDP, ya, atau pertumbuhannya negatif. Lihat yang warna kuning ya, perhatiin tuh. Pada periode tersebut, Indonesia resmi masuk ke dalam resesi ekonomi. Resesi ekonomi itu apa? Kondisi GDP mengalami penurunan pertumbuhan atau pertumbuhan negatif dalam 2 kuartal berturut-turut. Coba kamu hitung kuningnya itu berapa kali tuh? Berturut-turutnya. Ya. Nah, sekarang udah biru semua, udah bagus. Nah, GDP Indonesia mengalami pertumbuhan setelah Juli 2021 dan kemudian mulai stabil. Sampai dengan data terakhir di bulan Juli 2022 sampai sekarang semuanya aman, stabil, kuat. Salah satu cara untuk memprediksi pertumbuhan GDP Indonesia adalah dengan menganalisa variabel-variabel yang mempengaruhi GDP-nya itu. Apa aja tuh variabelnya? Consumer spending. Consumer spending di Indonesia itu adalah pengeluaran kita. Ya, misal nih ya, kita belanja sarapan, belanja bulanan, termasuk belanja untuk kegiatan bisnisnya kita. Jika kita perhatikan baik-baik, maka dapat kita simpulkan trennya adalah mengalami kenaikan. Dan yang kedua ada government spending. Government spending di Indonesia itu artinya pengeluaran pemerintah. Misal nih, untuk pendidikan lah, untuk pertahanan keamanan lah, untuk kesehatan lah, dan lain sebagainya. Inilah yang biasanya dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau singkatannya APBN. Dan yang ketiga adalah investment. Investasi itu sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin besar investasi yang masuknya, ya bisa dalam bentuk modal masuk gitu, atau bisa juga dalam bentuk utang,
maka negara tersebut mampu membangun infrastrukturnya, membangun ekonominya. Besarnya jumlah investasi yang masuk ke sebuah negara adalah indikator ekonomi. Semakin tinggi jumlah investasi luar negeri yang masuk ke suatu negara, artinya apa? Ya, negara tersebut dalam kondisi yang baik dan mendukung iklim investasi. Nah, coba kamu pikirin deh, masa negara lain tuh berani invest ke Indonesia, kitanya yang warga Indonesia, masyarakat Indonesia malah nggak berani. Aneh kan? Yang terakhir adalah current account, selisih antara ekspor dan impor. Selisih antara ekspor-impor itu kita sebut dengan istilah current account. Ya. Semakin besar jumlah ekspor tahu kan ya, berarti dari dalam Indonesia dia pergi ke luar negeri. Kita punya produk dibawa ke luar negeri, itu ekspor. Semakin besar jumlah ekspor sebuah negara, maka semakin besar uang yang masuk ke negara tersebut. Ya. Jika ekspornya lebih besar daripada impor, maka kita sebutnya current surplus account. Jika ekspornya lebih kecil daripada impor, kita sebutnya adalah istilahnya current deficit account, ya. Jadi sampai sini sudah paham ya apa yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi kita gitu, termasuk GDP atau PDB-nya. Kalau sudah paham, boleh kasih like-nya dong. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan di komen. Pertanyaan pamungkasnya, apa hubungannya GDP Indonesia dengan investasinya kita? Kita bahas di bab terakhir. Pada umumnya, kita ketika investasi itu menggunakan dua pendekatan nih teman-teman. Ya, yaitu ada yang namanya top-down analysis atau juga bottom-up analysis. Strategi yang paling sering digunakan oleh investor retail adalah top-down analysis. Kenapa? Karena lebih gampang. Analisisnya gampang gitu. Dari makro ke mikro. Contoh. Pilihan investasi di Indonesia tahun 2023, yang mana kita tahu 2023 itu tahun politik dan tahun 2024 nanti tahun pemilu. Secara makro, GDP Indonesia masih bertumbuh, seperti data-data yang tadi lah ya. Consumer spending naik, government spendingnya stabil, investmentnya naik, kondisi current surplus account, dan lain sebagainya. Kalau kemudian masuk ke sektor atau industrinya menjelang pemilu. Nah, berdasarkan data historis, sektor yang diuntungkan pada tahun politik apa? Ya, ada perbankan, ada telekomunikasi, consumer good, dan media. Terakhir nih, baru kita memilih perusahaan atau emitennya yang tepat apa nih untuk diinvest. Di tahun politik kira-kira bagaimana nih pilihan saham dan reksadananya? Itu ya. Semoga video ini bisa bermanfaat. Share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Mocuan minggu depan bersama Moduit, investasi reksadana, obligasi aman, mudah, dan terpercaya.